Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dita Wahyu Arianti dengan NIM 2032550028 dengan absen 8 dari kelas 3B akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi sampling pada software ACL untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Teknik Audit Berbantuan Komputer. Nah, sebelum kita memasuki fungsi sampling, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu software ACL. Nah, pasti dari beberapa teman-teman ada yang belum tahu apa sih itu software ACL. Software ACL atau Audit Command Language adalah salah satu software yang dirancang untuk menganalisis data dan menghasilkan audit report bagi pemakai non-teknikal hingga pemakai expert. Nah, dengan ACL, auditor akan menghemat waktu, tenaga, dan biaya dalam pelaksanaan audit di lapangan. Nah, lalu selanjutnya, fungsi sampling. Fungsi sampling ini adalah fungsi yang menentukan ukuran besaran sample size dan menetapkan sampel yang akan diambil dari populasi dan mengevaluasinya. Nah, pada ACL ini terdapat dua metode pilihan sampling, yaitu ada Monetary Unit Sampling atau MUS dan Record Sampling. Yang pertama, kita akan membahas mengenai Monetary Unit Sampling. Monetary Unit Sampling atau singkatnya MUS adalah suatu metode yang digunakan untuk menilai rupiah yang besar probabilitasnya yang akan terpilih dalam sampel dibandingkan dengan nilai rupiah yang kecil. Hal ini karena pilihan sampel dengan nilai rupiah yang besar akan lebih mempunyai resiko dibandingkan dengan record yang mempunyai nilai rupiah yang kecil, sehingga secara konseptual jumlah transaksi yang bernilai rupiah besar akan memerlukan pengendalian ekstra dibandingkan dengan jumlah transaksi yang nilai rupiahnya kecil. Nah, pada MUS ini sangat berguna untuk pengujian substantif atau substantive test dan overstatement test. Lalu selanjutnya, record sampling. Record sampling ini adalah metode yang didasarkan pada tiap record dalam sebuah file tanpa memperhatikan nilai rupiah yang ada di filenya, sehingga setiap record dalam sebuah file mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Nah, pada metode ini cocok digunakan untuk pengujian ketaatan atau compliance test. Nah, selanjutnya kita akan mempraktekkan fungsi sampling pada software ACL. Yuk, simak videonya. Oke semuanya, ini adalah tampilan dari aplikasi ACL. Langsung saja kita akan buat projectnya terlebih dahulu. Pertama, pilih menu file, lalu klik new, lalu klik project. Nah, di sini kita akan menamai filenya terlebih dahulu. Di sini akan saya namai UAS kita. Lalu klik save. Nah, pada tampilan ini kita langsung saja klik next, lalu klik next. Nah, selanjutnya ini adalah data-data yang ingin kita evaluasi ya. Di sini saya memilih data customer. Lalu klik open, lalu klik next, dan finish. Lalu untuk tabelnya ini saya kasih nama customer. Lalu klik OK. Berikut ini tampilan data yang akan kita evaluasi. Sebelum kita memulai fungsi sampling, kita lakukan statistik terlebih dahulu untuk menentukan informasi tentang populasi data yang akan diambil sampelnya. Pertama, pilih menu Analyze, lalu klik Statistical, lalu klik Statistik. Nah, berikut ini adalah tampilan dari statistik. Di sini kita pilih limit, lalu klik OK. Nah, bisa kita lihat dari data ini diketahui 64 ini merupakan jumlah record samplingnya. Lalu 3.093.000 ini merupakan total nilai populasi sampelnya. Lalu selanjutnya kita akan menentukan jumlah sampel dari total populasi. Pertama, pilih menu sampling, lalu calculate sample size.
Nah, ini adalah tampilan dari size. Nah, untuk ini kita pilih monetary, lalu untuk confidence-nya ini kita isi 95. Nah, 95 ini merupakan tingkat kepercayaan auditor terhadap data yang akan dievaluasi. Lalu untuk populasinya kita isi 3.093. Nah, ini didapat dari ini ya, total populasinya. Lalu untuk materiality-nya ini kita isi 151 95. Nah, ini didapat dari 5% dari 3 juta ini. Nah, 5% ini itu dari mana? Dari 1 sampai 5%. Dipilih terserah. Lalu kita calculate. Nah, di sini bisa kita lihat untuk sampel size-nya sebesar 61, lalu untuk intervalnya sebesar 65 ya. Lalu kita klik OK. Nah, ini adalah tampilannya dari sampel size. Lalu selanjutnya kita akan menentukan sampel MUS dan record. Pertama kita klik menu sampling, lalu klik sampel record. Nah, ini ada tampilan dari sampel. Tadi yang sudah saya jelaskan, pada sampling itu terdapat dua type, ada MUS dan ada record. Pertama kita akan mempraktekkan MUS-nya. Untuk sampel type-nya kita pilih MUS. Untuk sampel on-nya kita pilih limit. Untuk sampel parameternya ini kita pilih fixed interval. Nah, untuk intervalnya ini kita isi sesuai dari data sampel size-nya tadi. Ini kita isi 50. Lalu untuk startnya ini kita isi terserah yang diinginkan oleh auditornya. Ini saya isi 150. Lalu untuk to-nya silakan diisi namanya. Di sini saya akan isi customer MUS. Lalu klik OK. Nah, bisa kita lihat untuk tampilan dari customer MUS. Ini ya, ada 48 record. Lalu selanjutnya kita akan ke menu record sampling. Tutorialnya seperti tadi, klik menu sampling, sample record. Nah, untuk sampel type-nya kini kita pilih record. Nah, untuk randomnya untuk sampel parameternya kita pilih menu random. Nah, secara otomatis ACL akan menampilkan populasinya sebesar 48. Lalu kita klik size. Lalu untuk confidence-nya saya isi 95 seperti tadi. Lalu untuk up error limitnya saya isi 5. Nah, 5 ini didapat dari 100% dikurangi 95. Lalu kita calculate. Nah, bisa kita lihat untuk sampel size-nya ini sebesar 60, untuk intervalnya sebesar 0,80. Lalu kita klik OK. Nah, untuk sheet-nya ini terserah mau diisi berapa. Ini saya isi seperti tadi 150. Lalu untuk to-nya ini kita beri nama customer record. Lalu klik OK. Nah, ini adalah tampilan dari record sampling sebesar 48 record. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf.